Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Prastika Dewi dengan NIM 2304090502016, kelas 23C, matkul profesi kependidikan, dosen pengampu Merisa Monarpa SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sekolah. Pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Manajemen sekolah merubah sistem pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap pihak yang berkepentingan di tingkat lokal. Manajemen sekolah memberdayakan pemimpin sekolah dan meningkatkan manajemen sekolah dengan meningkatkan partisipasi dalam upaya masyarakat, meningkatkan kinerja sekolah, termasuk keterlibatan guru, siswa, pemimpin sekolah, dan termasuk masyarakat, merupakan pendekatan kebijakan yang ditunjukkan untuk reformasi sekolah. Tujuan manajemen sekolah. Menurut Supriyanto Subakir, tujuan utama penerapan manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri. Tujuan manajemen sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah: yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Fungsi manajemen sekolah. Manajemen sekolah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi manajemen sekolah sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas keleluasan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk partisipasi. Mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam perannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Dengan diberikannya kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum, guru didorong untuk berinovasi dengan melakukan eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. Manajemen sekolah mendorong profesionalisme guru kepada kepala sekolah sebagai pemimpin pendidik di sekolah. Prinsip manajemen sekolah. Yang pertama, prinsip ekuifinalitas. Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Manajemen sekolah meningkatkan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. Yang kedua, prinsip desentralisasi. Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajar tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidik adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, prinsip sistem pengelolaan mandiri. Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip ekuifinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan, maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ke tingkat sekolah. Dan yang terakhir, prinsip inisiatif manusia. Berdasarkan perspektif ini, maka manajemen sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari perkembangan aspek sumber daya manusianya. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya uang statis, melainkan dinamis. Kesimpulan, manajemen sekolah pada dasarnya merupakan aplikasi dari ilmu manajemen dalam kegiatan persekolahan. Perbedaan administrasi dan manajemen terletak pada ruang waktunya saja.
berpenetrasi lebih luas ruang lingkupnya dibanding dengan manajemen. Tujuan akhir dari manajemen sekolah adalah membantu memperlancar pencapaian tujuan sekolah agar tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen sekolah berkaitan dengan pekerjaan manajemen sekolah dalam pengelolaan sekolah. Agar dapat mencapai tujuan sekolah dengan baik, maka perlu mendasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.